Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Firdaus Dwi Rizky, mahasiswa STEMB Bandung Business School dengan NPM 102190053, Prodi Akuntansi S1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Ma'rifatur Rasul. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak videonya. Kondisi jazirah Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW. Secara etimologis, kata Arab berasal dari kata Araba, artinya yang berani bergoyang atau mudah berguncang. Bangsa Arab termasuk dalam rumpun bangsa Semit atau Samiyah. Nabi Ibrahim dianggap sebagai cikal bakal dari rumpun bangsa itu yang diduga berasal dari Babilonia. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW berada dalam kekacauan yang luar biasa. Mereka menyekutukan Allah, banyak berbuat maksiat, tidak memiliki norma, percaya pada khurafat, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lainnya. Kehidupan orang Arab sebelum Islam sering disebut dengan kehidupan jahiliyah. Akan tetapi, jahiliyah dalam pengertian suatu tata kehidupan yang terlepas dari nilai-nilai ajaran agama. Walaupun masyarakat bangsa Arab pada masa itu sudah menganut agama. Permulaan zaman jahiliyah tidak ditentukan permulaannya, tidak dicatatkan dalam nama-nama rekod bertulis maupun bukti artefak yang menunjukkan jika zaman jahiliyah bermula. Hanya Al-Quran menyatakan zaman tersebut adalah sebelum Islam, yaitu zaman sebelum turunnya Al-Quran. Namun maksud ayat-ayat Al-Quran menunjukkan zaman tersebut adalah seperti zaman tidak mempunyai nabi dan kitab suci, tidak mempunyai peradaban dan ketamadunan, masyarakat tidak berakhlak, angkuh dan jongkak, masyarakatnya jahil atau bodoh dan tidak boleh membaca dan menulis. Rasulullah SAW lahir di perkampungan Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi tanggal 9. Sumber lain menyebutkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggal kelahiran pertama yang lebih sahih, sementara tanggal kelahiran kedua lebih masyhur. Kelahiran ini bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Bidan yang menangani kelahiran Rasulullah SAW adalah Syifa binti Amr Ummu Abdurrahman bin Auf. Tak kala Aminah melahirkan Rasulullah SAW, ada cahaya keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana Syam. Aminah mengirimkan utusan kepada kakek beliau, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira kelahiran beliau. Abdul Muthalib datang dengan rasa senang. Abdul Muthalib menggendong beliau, memasukkan beliau ke dalam Ka'bah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepadanya, dan memberinya nama Muhammad dengan harapan semoga si bayi menjadi orang terpuji. Abdul Muthalib melangsungkan akikah untuk beliau, mengkhitan beliau pada hari ke-7 kelahiran, dan memberikan jamuan makanan kepada orang-orang seperti yang biasa dilakukan bangsa Arab. Wanita yang mengasuh beliau adalah Ummu Aiman, namanya Barokah Al-Habasyah, mantan budak ayah beliau, Abdullah. Ummu Aiman berumur panjang hingga masuk Islam, berhijrah, dan meninggal dunia 5 bulan atau 6 bulan setelah Nabi SAW. Sejak kecil, beliau tumbuh sebagai anak yang lurus akal, kuat, dan berakhlak baik. Hingga saat beranjak besar dan mencapai kematangan, beliau memiliki sifat-sifat terpuji dan mulia. Beliau adalah model luhur dalam hal pemikiran dan pandangan yang tepat. Teladan puncak dalam segala akhlak mulia dan sifat-sifat baik, memiliki keistimewaan berupa sifat jujur, amanah, kesatria, berani, adil, bijak, menjaga diri, juhud, menerima apa adanya, santun, sabar, dan bersyukur, rasa malu dan setia, rendah hati, dan tulus. Beliau berada di puncak nilai kebajikan dan kebaikan seperti yang digambarkan paman beliau Abu Thalib. Seperti syair berikut ini: wajahnya putih berseri, hujan diminta melalui perantaranya, penolong anak yatim dan pelindung para janda. Beliau sangat menyambung tali kekeluargaan, memikul beban berat yang dirasakan masyarakat, membantu orang-orang miskin, hingga bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Beliau selalu menjamu tamu dan membantu siapapun yang terkena musibah. Allah selalu menjaga dan memelihara beliau.
memunculkan kebencian di dalam hati beliau terhadap khurafat dan keburukan, sehingga beliau tidak pernah sekalipun menghadiri perayaan-perayaan berhala dan kesyirikan, tidak pernah memakan daging yang disembelih untuk berhala ataupun disembelih untuk selain Allah. Beliau tidak tahan saat mendengar sumpah dengan menyebut Lata dan Uzza, apalagi menyentuh apapun mendekati berhala. Beliau orang paling jauh dari khamar, sehingga tidak pernah menghadiri majelis hura-hura ataupun perkumpulan yang isinya nyanyian dan begadang sambil mengobrol, yang menjadi tempat favorit bagi kaum muda dan tempat perkumpulan orang-orang tercinta di Makkah. Berdiam diri di Gua Hira. Karena situasi sosial seperti itu, celah pemikiran dan keilmuan kian menganga lebar antara Nabi SAW dan kaum beliau. Kesengsaraan dan kerusakan kaum yang membuat beliau cemas mendorong beliau untuk menyendiri dari kancah pergaulan sambil berpikir mencari cara untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan kebinasaan. Perasaan cemas kian membuncah dan keinginan untuk menyendiri kian kuat seiring beranjaknya usia beliau, hingga seakan ada sesuatu yang menuntun beliau untuk menyendiri. Beliau akhirnya menyendiri di Gua Hira, beribadah kepada Allah di sana dengan menjalankan sisa-sisa agama Ibrahim. Hal ini beliau lakukan sebulan setiap tahunnya. Tepatnya di bulan Ramadan, setelah usai menyendiri selama sebulan penuh, beliau kembali ke Mekah pada pagi hari. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian pulang ke rumah. Beliau melakukan ini selama 3 tahun. Saat usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan usia kematangan, pada usia inilah umumnya para rasul diutus. Tanda-tanda kenabian dan kebahagiaan mulai muncul dan terlihat. Setiap kali beliau memimpikan sesuatu, pasti terjadi tepat seperti yang beliau impikan. Beliau melihat cahaya dan mendengar suara. Beliau bersabda, "Sungguh aku tahu sebuah bongkahan batu di Makkah yang selalu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus." Pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu untuk kepentingannya dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan pengertian Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, alangkah baiknya kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap berlebihan atau gulu, sesuai dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu sidik, artinya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat sidik. Apa yang disampaikan oleh beliau selalu benar, bukan dusta. Tak pernah sekalipun beliau berdusta, bahkan ketika bergurau. Yang kedua adalah fatonah, cerdas. Seorang Rasulullah adalah manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah amanah. Nabi Muhammad SAW telah dipercaya masyarakat karena sifat beliau yang jujur dan amanah dalam hal apapun. Dan sifat yang keempat adalah tabligh, menyampaikan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun berkenaan dengan teguran Allah untuk dirinya, maka beliau akan tetap sampaikan kepada umatnya. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul artinya mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita mengenal dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dalam. Karena salah satu tugas beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini. Dengan mengenal beliau secara lebih dalam, semoga bisa meningkatkan rasa cinta kita kepadanya, sehingga akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sama-sama berharap semoga di yaumil akhir kelak mendapatkan cucuran syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Demikianlah pemaparan sedikit tentang Ma'rifatul Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.